Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Melati Fauzia. Saya merupakan mahasiswa jurusan Bioteknologi Universitas Desa Unggul. Di sini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Genetika, saya di sini akan mencoba mempresentasikan salah satu jurnal internasional terkait rekayasa genetika yang berjudul A Set of Shuttle Plasmids for Gene Expression in Acinetobacter baumannii. Pada hari ini yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu bagian introduction, 2 purpose, 3 material and method, dan yang terakhir results and conclusion. Introduction. Acinetobacter baumannii merupakan bakteri gram negatif. Seperti yang kita tahu bahwa bakteri gram negatif itu merupakan kelompok bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Known for its polymorphism and the lack of motility. Maksudnya polymorphism di sini adalah bakteri ini memiliki varian strain yang tidak beraturan pada mikroorganisme yang sama, dan adanya juga kekurangan dari motilitas dari bakteri tersebut. Bakteri ini banyak ditemukan di daerah kulit dan juga di sistem respirasi, di mana tepatnya pada bagian sekresi orofaring yaitu mukosa pada pasien-pasien yang terinfeksi dari bakteri tersebut. Keadaan ini juga diperparah dengan adanya infeksi Acinetobacter baumannii dikarenakan adanya pengembangan multidrug resistant strains, di mana multidrug resistant strains ini yaitu kondisi di mana suatu bakteri resisten terhadap lebih dari satu jenis antibiotik. Dikarenakan spesies Acinetobacter ini merupakan bagian dari 6 kelompok yang terkenal mengembangkan MDR strain, yaitu kelompok Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, dan Enterobacter, yang disingkat menjadi akronim ESKAPE. Hal ini menuntut komunitas medis atau peneliti-peneliti untuk melakukan atau menelusuri mengenai Acinetobacter baumannii ini. Acinetobacter baumannii ini telah mengalami ketahanan atau persistensi dan resistensi di lingkungan dengan cara melakukan modifikasi terhadap selubung selnya. Dengan begitu, peneliti tertarik untuk melakukan analisa genomiknya dengan melakukan berbagai macam teknik rekayasa genetika, yaitu transposon mutagenesis, gene deletion, sudah berhasil dilakukan untuk memanipulasi genetik di Acinetobacter baumannii ini. Nah, tujuan dari penelitian di jurnal ini yaitu di mana plasmid PWH1277 yang diisolasi dari Acinetobacter cocoaceticus ini merupakan shuttle plasmid. Shuttle plasmid itu plasmid yang dapat mengantar atau menjemput, atau dalam artiannya itu dapat mentransfer dan memberikan gen tertentu. Dan di sini itu untuk pengembangan dalam melihat ekspresi dari Acinetobacter ini dibutuhkan eksperimen terkait dengan analisis simultan dari beberapa gen. Nah, dalam penelitian sebelumnya telah berhasil dilakukan adanya konstruksi turunan dari plasmid PWH1277 yaitu PVRL1 dan PVRL2 yang dapat bereplikasi dengan baik serta mengandung selain MDR strains, dia juga mengandung modul antitoksin yang memudahkan dia atau mempertahankan dia itu lebih stabil di Acinetobacter baumannii ini. Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut, di sini akan melakukan identifikasi vehicle cloning atau kendaraan cloning yang berbeda dari PWH1277 dan turunannya. Nah, di sini itu digunakan turunannya PWH1277 yaitu PVRL1. Selain itu juga digunakan plasmid yang berasal dari kelompok bakteri E. coli, yaitu kelompok INC yang sudah banyak digunakan dikarenakan dapat mengenali banyak inang. Nah, di sini
yang kita bahas untuk mengkonstruksinya yaitu mengkonstruksi 4 plasmid yang dapat menginduksi ekspresi dari Fleck-Tek protein dalam Acinetobacter baumannii yang diinduksi oleh arabinosa dan IPTG. Di sini material di mana banyak sekali bacterial strains yang digunakan pada penelitian ini. Mungkin saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Di sini juga ada dari berbagai macam sumber, tetapi paling banyak yang berasal dari studi ini sendiri. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke metode di mana bacterial strains yang sudah ada seperti di tabel tersebut yang digunakan, yaitu Acinetobacter baumannii dan E. coli kita tumpukan dulu di medium Eluria bertani pada suhu 37 derajat Celcius. Medium ini memang biasa digunakan untuk menumbuhkan bakteri sejenis ini, yaitu E. coli. Dan atau ditumbuhkan juga di medium Vogel-Bonner minimal medium with succinate sebagai salah satu sumber karbonnya. Dan selain itu juga ditambahkan berbagai macam antibiotik seperti streptomycin, gentamicin, kanamicin ditambahkan pada pedium pertumbuhan Acinetobacter baumannii maupun E. coli dengan komposisi yang berbeda-beda. Selain itu, di sisi lain kita juga di jurnal ini juga melakukan pembuatan sel kompeten dengan minor modification atau sedikit modifikasi. Selanjutnya juga ada teknik atau perlakuan konjugasi. Bakteri was conjugated and efisiensi konjugasi ini dilakukan dengan melakukan penghitungan transkonjugan dibandingkan dengan sel donor dalam setiap eksperimen. Nah, selanjutnya ada DNA manipulation, vector construction, and plasmid copy number determination, di mana bacterial genomic atau genom dari bakteria ini dilakukan isolasi dengan menggunakan minikit Tiangen DNA, dan plasmid DNA-nya juga dipurifikasi menggunakan Tiangen plasmid extraction kits. Lalu barulah dilakukan konstruksi untuk keempat plasmid ini yang dinamakan PJL01 sampai PJL04. Lalu nanti jumlah dari plasmid kopinya itu akan ditentukan atau dihitung menggunakan real-time quantitative PCR atau qPCR, RT-qPCR. Nah, untuk membahas lebih lanjut pembentukannya, di sini saya akan menjelaskan untuk konstruksi PJL01 sampai dengan PJL04, di mana pada PJL01 sebuah fragmen yang mengandung ARAC dan PBAD promotor itu diamplifikasi dari vektor PBAD 22. Lalu ada juga penambahan elemen seperti Fleck-Tek. Fleck-Tek ini penanda salah satu marker yang ada di untuk mengkonstruksi PJL01. Nah, juga ada SD sequence atau Shine-Dalgarno sequence. Lalu ada situs restriksi juga ditambahkan di 5 aksen oligonukleotida yang sesuai. Lalu produk PCR-nya juga ini nanti akan dimasukkan ke dalam vektor PDS-K519 dengan menggunakan enzim restriksi PCI1 dan PST1, di mana PDS-K519 ini merupakan salah satu vektor dari E. coli yang termasuk dalam kelompok INC. Setelah itu untuk mengkonstruksi atau membuat PJL02 dilakukan hal serupa dengan penambahan fragmen-fragmen, tetapi yang bedanya di sini yaitu menggunakan promotor yang berbeda, yaitu promotor PTAC. Nah, DNA fragmen ini juga seperti promotor, Fleck-Tek, operator LAC, ini diambil dari vektor PJY100. Nah, keseluruhan daerah controlling itu juga diamplifikasi dengan menggunakan PCR lalu dimasukkan ke dalam vektor yang sama seperti PJL01 yaitu PDS-K519 dan didigest menggunakan PCI1 dan KPN1. Selanjutnya untuk membentuk PJL03 dan PJL04 tidak berbasis vektor yang berasal dari E. coli tetapi berbasis vektor yang merupakan turunan dari PWH1277. Nah, di mana PJL03 ini
akan dilakukan mutasi A2209T di lokasi downstream, tepatnya di MCS region atau daerah multiple cloning sites PVRL1 untuk membuat situs pengenalan STUI, membentuk vektor PVRL1 STUI. Selanjutnya juga ada mutasi lagi yaitu mutasi C1224G pada vektor PBAD22 untuk mengeliminasi atau menghilangkan situs pengenalan atau situs registrasi dari BAM-HAWAN di lokasi tersebut, lalu membentuk vektor PBAD22 BAM strip 1. Nah, vektor yang digunakan, promotor yang digunakan, maksud saya, promotor yang digunakan di sini itu sama dengan PJL01 yaitu promotor PBAD. Nah, di sini PBAD22 BAM 1 ini diamplifikasi menggunakan primer yang lain, lalu diinsersi atau dimasukkan ke dalam PVRL1 yang tadi sudah ada situs pengenalan STUI, membentuk PVRL1 PBAD. Lalu fragmen-fragmen yang dibutuhkan juga untuk membentuk PJL03 itu diambil dari oligonukleotida JL1011 dan JL1012 dan diinsersikan ke dalamnya menggunakan enzim restriksi NCOI dan atau BAM-HAWAN. Nah, untuk selanjutnya untuk membentuk PJL04 juga berbasis PVRL1 di mana seperti pembuatan situs pengenalan atau situs restriksi dari STUI dan BAM-HAWAN, penghilangan situs BAM-HAWAN ini juga dilakukan oleh mutasi-mutasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan penggunaan promotor di sini berbeda dengan PJL03, tetapi sama dengan PJL02, yaitu menggunakan PTAC promotor dan ditambahkan juga operator LUX serta fragmen-fragmennya yang didapatkan dari vektor PJY100. Di mana nantinya semua itu akan di-cloning atau dimasukkan ke dalam PVRL1 yang sudah ada situs pengenalan STUI, lalu itu akan membentuk vektor PJL04. Nah, di sini juga dilakukan Acinetobacter baumannii mutan construction and complementation, di mana daerah kode gen yang mengkodekan histidinol dehidrogenase akan dihapuskan dari strain 17978. Setelah itu gen yang mengkodekan histidin ini juga dimasukkan ke dalam 4 plasmid yang sudah kita konstruksi sebelumnya itu, lalu nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap 4 plasmid tersebut. Lalu juga dilakukan uji aktivitas dari beta galaktosidase dan antibodi, ekspresi protein, induksi ekspresi protein dan imunoblotting. Nah, sekarang kita sudah sampai pada bagian hasil, di mana di sini yang ditampilkan yaitu bagian grafik stabilitas dari plasmid tersebut di E. coli maupun Acinetobacter baumannii, di mana pada gambar A ini PJL01 dan PJL03 yang berbasis PDSK 519 tadi itu ditumbuhkan di E. coli dengan antibiotiknya kanamycin. Nah, di sini itu pada waktu 24 jam dapat kita lihat untuk solid bar ini ditumbuhkan di medium yang ada kanamycinnya, sedangkan yang kosong, yang putih polos tidak ada tidak diberikan medium kanamycinnya. Nah, di sini pertumbuhannya lebih sedikit, sedangkan di waktu 48 jam pertumbuhannya naik, mengartikan bahwa adanya resistensi terhadap kanamycin. Selain itu untuk Acinetobacter baumannii pun sama, di mana pada 24 jam yang sama lebih sedikit dan walaupun mengalami penurunan, tetapi untuk keseluruhan hasil itu menandakan adanya resistensi terhadap kanamycin dan plasmid yang ada di dalam bakteri E. coli maupun Acinetobacter baumannii ini mempertahankan kestabilitasannya di dalam bakteri-bakteri tersebut. Nah, untuk yang B ini di sini PJL03 dan PJL04 yang berbasis vektor PVRL1 ini ditumbuhkan pada medium ditumbuhkan pada atau dimasukkan ke dalam E. coli DH5 alpha dan Acinetobacter baumannii, di mana antibiotiknya yang dipakai di sini yang ditambahkan yaitu gentamicin. Pada 24 jam pertama dapat kita lihat itu
sangat tinggi dan 48 jam juga sangat tinggi, di mana hal tersebut bisa sangat tinggi baik di E. coli maupun Acinetobacter baumannii. Nah, di sini yang C ada hasil dari kopi sel, di mana hasil dari keseluruhannya itu 20 kopi per sel. Dan yang D, konjugasi efisiensi atau efisiensi konjugasi itu juga tinggi, menandakan plasmid tersebut terkonjugasi dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu untuk bagian konstruksi dari plasmid tersebut, ada keempat plasmid ini, di mana PJL01 dengan ukuran 9519 BP yang mengandung promotor PBAD dengan fragmen ARA-C, juga ada rep A, rep B, dan kanamisin. Markas seleksi kanamisin, juga ada ORI, dan ORI N dan ORI T, di mana di sini sama dengan PJL03, menggunakan promotor PBAD juga, dan ada fragmen arabinosa, tetapi berbedanya dengan markas aksi antibiotiknya, yaitu gentamisin. Sedangkan PJL02 dan PJL04 sama dengan promotor yang sama, dengan ada juga fragmen LAK. Lalu yang membedakan hanya penggunaan markas aksi antibiotiknya, yaitu kanamisin pada PJL02 dan pada PJL04 itu gentamisin. Nah, untuk bagian E ini yaitu sequence dari PJL01 sampai PJL04, di mana di sini ada promotor PBAD, lalu ada urutan sequence dari Sandel-Garno, dan ada juga situs pengenalan codon start dari NCOI, ada flag tag, dan di sini juga ada daerah multiple cloning sites yang dapat tersisipi oleh gen, dengan menggunakan di sini ada PSXKSA, itu merupakan singkatan atau simbol dari berbagai macam enzim restriksi yang dapat memotong di bagian multiple cloning sites tersebut. Lalu di sini juga ada hasil dari arabinosa, di mana penambahan munculnya itu di PJL01 ya, di angka 0,25%, dan untuk uji beta galaktosidase meningkat seiring dengan penambahan arabinosa. Di sini dapat dilihat. Nah, untuk yang PJL03 sama, di mana di sini penambahan arabinosa ini meningkatnya atau terlihat sekali di 0,5, dan itu seiring dengan waktu penambahan arabinosa meningkatkan aktivitas dari beta galaktosidase. Sedangkan PJL02 dan PJL04 ini tidak ada arabinosa, tetapi menggunakan IPTG, di mana di sini IPTG yang muncul ini bandnya terlihat itu di 100 mikroM untuk PJL02, dan untuk PJL04 itu di 100 mikroM sampai dengan 1000, sedangkan PJL02 hanya 100 mikroM sampai 500. Nah, di sini di mana uji histidin, di mana PJL01 itu terlihat di sini pertumbuhan histidinnya itu sedikit, terlihat fenotipe dari histidin muncul ini itu hanya sedikit, sedangkan di PJL03 lumayan terlihat sedangkan di PJL02 sangat terlihat sekali fenotipe dari histidin, bahkan di medium yang tidak ditambahkan IPTG, sedangkan di PJL04 tidak terlihat sama sekali fenotipe dari histidin. Nah, kita sudah berakhir pada conclusion atau kesimpulan dari penelitian ini. Jadi penelitian ini melakukan untuk melakukan konstruksi dari vektor cloning 4 vektor cloning itu yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu PJL01, PJL02, dan PJL03, PJL04, dikarenakan adanya hal yang tidak tidak
tidak disangka-sangka atau unexpectedly stable in bau money. Nah, itu percobaan yang benar-benar yang belum pernah dilakukan sebelumnya, tapi memberikan hasil yang tidak terduga. Nah, di sini juga ada critical review di mana menurut saya bahwa jurnal untuk melakukan penelitian tersebut itu sudah banyak penjelasannya, juga sudah bagus, lengkap dilengkapi dengan hasil-hasil yang terkait dengan apa yang diujikan, juga menggunakan berbagai macam strain dari bakteri yang dapat memperkaya pengetahuan untuk pembacanya. Tetapi dari yang kita lihat nggak ada hasil yang signifikan yang terkait dengan penekanan Campylobacter baumannii. Hasil yang ditunjukkan hanya dapat mengkonstruksi plasmid tersebut dari yang pertama ada juga dari kelompok plasmid berasal dari E. coli, yang kedua juga ada dari plasmid turunan dari PWH 1277. Itu hanya sebatas sampai di situ penelitiannya. Belum mengarah pada penekanan dari infeksi Acinetobacter baumannii. Nah, mungkin ke depannya plasmid tersebut itu dapat digunakan untuk menyisipkan gen yang dapat menekan gen asing yang dapat selanjutnya untuk menekan infeksi dari Acinetobacter baumannii ini. Sudah sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar Anda dan like Anda. Terima kasih.